Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ratnadillah. NIM 2019-33014 akan menjelaskan latar belakang atau pendahuluan instrumen XRF. Kota Padang merupakan kota yang sedang tumbuh menjadi kota besar. Perkembangan tersebut akan mempengaruhi polusi udara di Kota Padang. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan. Sumber polusi dari kegiatan industri di Kota Padang dapat berasal dari pabrik pengolah semen, karet, dan CPO atau crude palm oil. Pada kegiatan industri umumnya menghasilkan gas yang berbahaya bagi tubuh, contohnya Fe. Apabila Fe melebihi dosis yang diperlukan oleh tubuh, maka dapat menyebabkan masalah kesehatan karena tubuh manusia tidak dapat mengekskresi Fe. Pada jurnal penelitian ini menggunakan topsoil sebagai sampel yang diambil pada beberapa daerah di Kota Padang. Pengukuran komposisi unsur Fe dilakukan menggunakan X-ray fluorescence spectrometer atau XRF. XRF merupakan teknik analisis unsur yang membentuk suatu material tersebut dengan dasar interaksi sinar X dengan material. Teknik ini digunakan untuk mengukur unsur-unsur, terutama yang terdapat dalam batuan atau mineral. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 angstrom. Energi sinar X sampel yang terukur dipakai sebagai dasar analisis kuantitatif. Berdasarkan cara analisisnya, metode XRF terdapat dua jenis spektrometer, yaitu WDXRF dan EDXRF. Unsur Fe memiliki kaitan dengan suseptibilitas magnetik. Semakin tinggi konsentrasi Fe, maka semakin tinggi suseptibilitas magnetiknya. Suseptibilitas magnetik merupakan ukuran kuantitatif bahan untuk termagnetisasi pada saat ada medan magnet. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, NIM 2019-33003. Nah, saya akan menjelaskan metode penelitian yang ada pada jurnal. Nah, pada penelitian ini digunakan sampel topsoil. Topsoil adalah lapisan tanah yang paling atas. Sampel topsoil ini diambil dari 8 kecamatan yang ada di Kota Padang, kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Nah, sebelum diuji, sampel dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diayak. Setelah diayak, barulah sampel dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian diukur massanya. Massa yang diukur dapat dilihat pada slide ini. Setelah sampel siap, barulah kita menguji dengan menggunakan instrumen. Pada percobaan ini digunakan dua instrumen. Instrumen yang pertama yaitu magnetic susceptibility meter. Nah, susceptibility meter ini berfungsi untuk menentukan nilai suseptibilitas magnetik. Kemudian instrumen yang kedua yaitu X-ray fluorescence spectrometer. Jadi, X-ray fluorescence spectrometer ini berfungsi untuk menentukan komposisi unsur apa saja yang terkandung di dalam sampel topsoil ini. Nah, setelah kita analisis menggunakan instrumen ini, maka akan didapatkan beberapa data. Nah, untuk pengolahan data dan sebagainya akan dilanjutkan pada hasil dan pembahasan. Nah, untuk penjelasan ini saya cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Nama saya Siti Rahmasari R, NIM 2019-33025. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian menggunakan instrumen XRF. Pada hasil penelitian ini diperoleh nilai suseptibilitas magnetik rata-rata tertinggi dengan nilai 1155,5 kali 10⁻⁸ meter kubik per kilogram. Diperoleh di daerah Ulakarang Selatan, Kecamatan Padang Utara. Suseptibilitas magnetik rata-rata terendah dengan nilai 711 diperoleh di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara. Pada penelitian ini, selain unsur Fe, juga terdapat unsur lainnya dengan presentasi berat tertentu. Unsur yang dominan adalah silika, aluminium, dan kalsium. Dapat dilihat, ini adalah grafik hubungan komposisi unsur Fe terhadap nilai suseptibilitas magnetik pada sampel topsoil di Kota Padang.
Komposisi Fe memang cukup berpengaruh terhadap nilai suseptibilitas magnetik di Kota Padang. Namun, nilai suseptibilitas magnetik juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya. Fe dapat mengalami penurunan kerentanan magnetik bila bersenyawa dengan Ti. Pada senyawa tersebut, Ti mengurangi momen magnetik Fe dan mineral, sehingga kenaikan Fe tidak signifikan terhadap nilai suseptibilitas magnetik. Nama saya Maros Salim, NIM 2019-33019. Akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian menggunakan metode XRF. Berdasarkan hasil penelitian, pengukuran nilai suseptibilitas magnetik dan komposisi unsur sampel topsoil, maka diperoleh kesimpulan bahwa 1. Polutan hasil industri di Kota Padang mengandung unsur Fe. Komposisi presentasi unsur Fe tertinggi terdapat di lokasi Kecamatan Padang Barat pada nilai suseptibilitas magnetik 4135,9 kali 10⁻⁸ meter kubik per kilogram, dengan presentasi berat 15,977%. Presentasi Fe terendah terdapat di lokasi Kecamatan Pau pada nilai suseptibilitas magnetik 332,1 kali 10⁻⁸ meter kubik per kilogram, dengan presentasi berat 4,012%. Yang kedua, hasil penelitian sampel topsoil di Kota Padang. Hubungan komposisi unsur Fe terhadap nilai suseptibilitas magnetik masing-masing sampel secara umum adalah sebanding. Tinggi rendahnya nilai suseptibilitas magnetik tidak hanya dipengaruhi oleh komposisi unsur Fe saja, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur lain yang terkandung pada sampel topsoil seperti unsur Si, Al, Ca, dan Ti. Yang ketiga, Fe dapat mengalami penurunan kerentanan magnetik bila bersenyawa dengan Ti. Presentasi Fe dan Ti pada sampel topsoil di Kota Padang berasal dari mineral penyusun utama besi, yaitu ilmenit atau FeTiO3 bersifat paramagnetik.